Shalom. Horas Samangina. Atas nama pendeta Majelis Jemaat, Song Leader, Organis, dan juga tim media dari Apostle HKBP Taman Wisma Asri menyapa Amang Ina dari altar HKBP Taman Wisma Asri. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah hari ini dengan topik Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sebelum memulai ibadah kita berdoa di dalam hati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah kita ini diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruan ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Aku menantikan Engkau ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatan.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. ayat 13 demikian bunyinya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Pikiran
Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Janganlah biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami, dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami, karena kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kerbiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ya
dengan ayat yang ke-14. Kita membacanya secara responsorial. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, mata wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah makin menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menempaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Doa syafaat dipimpin oleh Amang Penatua A.S. Simanjuntak. Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Tuhan HKBP Taman Wisma Asri, Resort Wisma Asri, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pujian dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Oleh karena di minggu hari ini Engkau masih mengumpulkan kami ya Bapa, keluarga per keluarga di tempat kami masing-masing. Engkau mengumpulkan kami di dalam ibadah minggu, di mana gerejamu ya Bapa menghadirkan mimbar gereja kami di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu mau berdoa, menyampaikan permohonan-permohonan kami kepadamu. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih apabila hingga detik ini, hari ini, Engkau masih terus mengizinkan kami untuk terus diam di rumah kami, beribadah di rumah, bekerja dari rumah. Bapa, semua ini kami lakukan untuk boleh menghadapi pandemi COVID-19. Dan bahkan kami bersyukur kepadamu kalau sampai siang ini, hari ini, kami boleh ada, kami boleh masih sehat. Semua itu ya Bapa oleh karena kasih dan karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersyukur ya Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, setiap kami keluarga per keluarga menikmati berkat-Mu luar biasa bagi kami. Engkau terus yang menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kesulitan kami ya Bapa. Engkau terus menjaga kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Kami juga bersyukur ya Bapa, di dalam segala kekurangan kami dan kesulitan kami, Engkau memberikan kami rezeki yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada sampai saat ini ya Bapa, kami boleh terus membawa persembahan kami kepadamu, membawa setiap ucapan syukur kami, membawa setiap perpuluhan kami, membawa setiap janji-janji iman kami ke dalam gerejamu ya Bapa setiap minggu. Terimalah semua itu ya Bapa, dan pakailah itu menjadi cara Tuhan untuk terus boleh melayani kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, buat setiap anak-anak kami yang hingga pada saat ini masih harus terus belajar dari rumah. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati mereka untuk boleh mereka terus memakai waktu yang ada bagi mereka belajar dengan baik, dengan segala keterbatasan, dengan segala kesulitan yang harus mereka hadapi. Tolonglah berikanlah hati yang mau untuk terus belajar. Tanamkan semangat, tanamkan bagi mereka kesadaran ya Bapa, bahwa belajar itulah yang harus terus mereka lakukan di rumah. Bapak tolonglah tambahkan iman bagi mereka juga, supaya mereka di dalam menghadapi COVID-19 ini mereka kuat dan mampu ya Bapak menghadapi segala persoalan ini dengan baik.
dan mereka terus dapat berpengharapan bahwa pada saatnya nanti Engkau akan memberi kesempatan kembali kepada anak kami, membawa mereka kembali ke sekolah ya Bapa, untuk boleh belajar dengan baik. Tambahkanlah kepandaian, hikmat dan kesetiaan bagi mereka ya Bapa, supaya anak kami terus boleh bertumbuh di dalam kecintaannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan setiap anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi kami orang tua ya Bapa, bagi setiap Bapa di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, agar kiranya Engkau berkati menjadi imam, menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan tanggung jawab dan cinta kasih bagi keluarga. Demikian juga dengan kami sebagai ibu, supaya kiranya Engkau tanamkan terus cinta kasih di dalam hati kami, supaya kami menunaikan tugas kami sebagai ibu di tengah-tengah keluarga dengan baik. Berkatilah ya Bapa setiap pekerjaan kami. Ada banyak ya Bapa yang tidak memiliki pekerjaan saat ini. Ada banyak dari kami yang sulit mencari pekerjaan, sulit mencari rezeki. Ya Bapa, tolonglah kami semua. Bagi yang masih terus bekerja, berikan semangat bagi kami. Jagalah pekerjaan itu bagi kami. Bagi yang sedang mencari pekerjaan Bapa, tolonglah agar senantiasa Engkau sediakan cara dan solusi bagi kami untuk mendapatkan rezeki ya Bapa. Ya Bapa, tolonglah di tengah-tengah kesulitan ini, mampukan kami semakin kreatif, mampukan kami semakin memiliki daya saing ya Bapa, daya juang, dan janganlah biarkan kami kalah oleh karena COVID-19 ini. Tetapi biarkanlah kami boleh bersemangat di dalam Engkau, semakin melihat bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kami, bekerja di tengah-tengah rumah tangga kami, bekerja di dalam pekerjaan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi setiap keluarga kami. Peliharalah ya Bapa, senantiasa berikanlah kami cinta dan kasih di tengah-tengah keluarga. Biarlah situasi COVID-19 ini semakin mempererat hubungan kekeluargaan di antara kami, hubungan antara suami dan istri. Demikian juga dengan orang tua dan anak-anak, supaya semakin hangat ya Bapa, supaya kami semakin boleh melihat banyak keluarga-keluarga Kristen yang semakin penuh dengan kebahagiaan oleh karena Engkau membiarkan kami Bapa terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Bapa, yang pada minggu ini boleh berulang tahun. Kau tambahkan umur bagi mereka. Kami memohon kepada-Mu ya Bapa, agar kiranya Engkau yang memelihara kehidupan mereka, senantiasa tambahkan terus sukacita dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang merayakan ulang tahun pernikahan, supaya keluarga mereka, rumah tangga mereka, Engkau terus pelihara, supaya semakin terus berbuah di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena penyakit, yang terbaring di rumah sakit, ataupun ya Bapa yang terbaring di rumah. Kami memohon kepada-Mu ya Bapa, agar kiranya Engkau beri pertolongan, beri kesembuhan. Ya Bapa, biarlah melalui obat, makanan, semua itu menjadi cara Tuhan menyembuhkan mereka. Dan tolonglah ya Bapa, supaya setiap jemaat yang sakit boleh kiranya melihat bahwa Tuhan menolong mereka, bahwa Tuhan mencintai mereka, mengasihi mereka, dan pada saatnya mereka akan sembuh. Bapa yang baik, kami juga berdoa, ada banyak jemaat Tuhan, atau bahkan kami sendiri ya Bapa saat ini, yang sedang merasakan pergumulan yang berat. Hati kami sesak, hati kami ya Bapa tertekan, dan bahkan begitu sulit ya Bapa untuk berkata syukur kepada-Mu. Oleh karena beratnya kehidupan ini, kami mohon kepada-Mu ya Bapa, tolonglah topanglah kehidupan setiap jemaat-Mu. Jangan Engkau biarkan ya Bapa jemaat-Mu jatuh oleh karena begitu beratnya beban ini. Tolonglah ya Bapa supaya kiranya kami penuh dengan semangat, dapat melihat bahwa Tuhan sedang memberikan solusi dan pertolongan bagi kehidupan kami, bahwa Tuhan sedang menata kehidupan kami kepada yang lebih baik. Ya Bapa, tambahkan iman dan percaya di dalam diri setiap jemaat-Mu, supaya pada saatnya Bapa dapat melihat begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ada banyak rencana-rencana kami yang tertunda, ada banyak rencana-rencana kami yang akhirnya bubar, bahkan juga ya Bapa tidak terlaksana. Banyak harapan kami, banyak keinginan kami, banyak juga acara-acara yang sudah kami persiapkan begitu lama, bahkan juga begitu banyak dana yang kami sudah
buang ya Bapak untuk mempersiapkan semua. Tetapi kami percaya ya Bapak, pandemi COVID-19 ini adalah cara Tuhan untuk memperbaiki segala situasi kehidupan kami. Tolonglah ya Bapak, tatalah kehidupan kami kembali, supaya di kehidupan kami esok dan selanjutnya kami boleh melihat bahwa Tuhan memenuhi kehidupan kami dengan berkat. Kami percaya ya Bapak, kami percaya kepada-Mu. Tolonglah setiap jemaat-Mu dari yang kecil sampai dengan dewasa, Engkau jaga, Engkau pelihara di tempat kami masing-masing ya Bapak. Senantiasa kami boleh berbahagia, bersuka cita, oleh karena Tuhan senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Bapak. Gereja-Mu, AKBP Taman Wisma Asri, demikian dengan seluruh pagaraannya, Resort Wisma Asri, berkatilah ya Bapak. Mulai dari Pak Haladu, pendeta, bahkan juga seluruh jemaat-Mu ya Bapak. Di dalam apapun situasi kehidupan kami, jagalah kami semua. Karena kami percaya Engkau adalah kami yang mampu untuk memperhatikan kami, untuk mengawasi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, negara kami, agar kiranya Engkau pelihara Bapak. Begitu banyak kesulitan, pemimpin-pemimpin kami juga ya Bapak, semuanya Engkau berikan hikmat dan bijaksana. Tolong dan mampukan mereka Bapak memikirkan jalan-jalan yang terbaik untuk membawa negara kami ini lepas dari penderitaan ini. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa-doa syafaat kami kepada-Mu. Dengarkanlah kami, dengarkanlah kami ya Bapak, menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat."
Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan selalu mendengar seruan orang-orang yang percaya. Itulah yang menjadi tema dan renungan kita pada minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan semua anak-anak kami, Apostol Guru, remaja, dan juga anak-anak kami sekolah minggu. Ini adalah hari-hari yang sulit yang harus kita lalui. Hari-hari di mana kita diminta untuk benar-benar mau menjaga diri, karena dengan menjaga diri kita sesungguhnya menjaga orang lain. Inilah yang selalu diserukan oleh pemerintah dalam social distancing. Dan sekarang ada arahan yang baru mengenai masalah menghadapi COVID-19 ini, yaitu new normal. Apa yang kita anggap selama ini sebagai hal yang abnormal, sekarang kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi, dan menganggapnya sebagai sesuatu kebiasaan normal yang baru. Kita tetap menjaga jarak, kita tetap menjaga diri sehat, menjaga diri bersih, selalu menggunakan masker, dan juga tidak datang ke kerumunan. Kalau tidak penting, kita harus tetap berada di rumah. Memang sesuatu yang tidak normal selama ini, tapi karena COVID-19 ini menjadi sesuatu normal yang baru. Saudara-saudaraku, sehubungan dengan hal tersebutlah firman Tuhan menyapa kita, bukan hanya dalam menghadapi COVID-19, tapi juga menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan. Ada yang diserukan melalui firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan senantiasa berbelas kasih bagi setiap orang yang sungguh-sungguh merindukan dan menginginkan belas kasihan Tuhan. Sama seperti orang yang merindukan hikmat, firman Tuhan berkata, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperolehnya. Demikian tertulis dalam Amsal 2 ayat 4-5. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, kita harus berjuang. Kita harus bekerja sekeras-kerasnya. Kita harus melakukan segala upaya dengan tidak mengenal lelah dan tidak mengenal kata menyerah. Demikian juga sebagai orang yang percaya, yang mengharapkan belas kasih Tuhan, dari diri kita dibutuhkan tekad yang kuat, tindakan yang nyata, usaha yang keras, dan semangat yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Dalam khotbah kita minggu ini dikisahkan perjalanan Yesus dengan murid-murid menuju Yerusalem.
ketika mereka tiba di sebuah kota yang bernama Jeriko, orang yang telah mendengar segala perbuatan Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajarannya yang menakjubkan dan mukjizat yang diperbuatnya, orang banyak datang berbondong-bondong mengikutinya. Di pinggir jalan yang mereka lewati, ada dua orang buta yang berteriak-teriak memanggil Yesus. Sama seperti orang banyak, mereka berharap mendapatkan sesuatu dari perbuatan-perbuatan yang mereka dengarkan tentang Yesus. Karena itulah mereka berseru dengan suara yang nyaring. Mereka memanggil-manggil dengan teriakan-teriakan. Mereka berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Suatu pernyataan yang tentu tidak bisa diungkapkan oleh seseorang yang tidak mempunyai keyakinan, tidak mempunyai kepercayaan kepada orang yang diserukannya pertolongan. Tentu kedua orang ini sangat berharap Yesus dapat menolong mereka dari pergumulan hidupnya, dapat menolong mereka dari kesulitan yang mereka alami. Karena itulah mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mendengarkan seruan-seruan yang disampaikan kedua orang buta yang berada di pinggir jalan ini, orang banyak merasa terganggu. Mereka menegur supaya kedua orang buta tersebut diam. Namun semakin ditegur, semakin keras mereka berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Berulang-ulang mereka menyerukan. Sebelum Yesus menoleh, sebelum Yesus menghampiri, mereka tidak berhenti berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Sampai akhirnya Yesus mendengar teriakan kedua orang buta ini. Yesus berhenti dan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ini merupakan suatu pertanyaan yang begitu menghargai, suatu sikap yang begitu menghormati dua pengemis buta yang tidak diperdulikan orang banyak. Sikap menghargai dan menghormati dua pengemis buta yang diacuhkan orang banyak, bahkan dianggap sebagai pengganggu. Tuhan sangat menghargai apa yang tidak dianggap oleh dunia ini. Dia menghargai orang kusta yang disingkirkan. Dengan penuh kasih dia berbicara kepada wanita Samaria yang dianggap sampah oleh masyarakat. Dia berbicara penuh hormat kepada dua pengemis buta. Sungguh semua manusia berharga di mata Tuhan. Dia mengasihi manusia ciptaannya karena itu adalah kepribadian dari Yesus sendiri. Karena itu adalah dirinya sendiri. Dia adalah kasih. Dia tidak bisa menahan kasih yang dimiliki, kasih yang ada dalam dirinya, kasih yang menjadi dasar kenapa kita menerima anugerah keselamatan yang diberikannya. Demikian juga kepada dua orang buta yang berseru-seru meminta pertolongan. Dalam bacaan kita dikatakan, maka tergeraklah
hati Yesus oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena seruan-seruan yang tidak berhenti. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Yesus ke Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini adalah kisah yang biasa kita dengarkan mulai dari waktu anak sekolah minggu selalu diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Demikian juga pada hari ini. Apa yang mau kita pelajari? Apa yang mau kita tangkap melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini? Hal pertama yang menjadi renungan kita adalah keadaan dunia dan kerajaan Allah. Dunia kita merupakan dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah dikuasai oleh dosa, dunia yang harus berakhir dalam kebinasaan. Tetapi dunia yang menjadi tempat kita hidup saat ini masih ditopang oleh Tuhan, ditopang dengan kasih karunia-Nya. Tuhan masih berbelas kasih sehingga Dia masih memberi kesempatan kepada kita. Namun kita harus menyadari dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa bukanlah tempat yang nyaman. Dunia yang sudah dikuasai oleh dosa bukanlah sebagai tempat akhir, bukanlah sebagai tujuan dari perjalanan kita. Benar, kita harus terus mengupayakan yang terbaik dalam hidup semasa di dunia ini. Tapi bukan berarti kita mau tetap tinggal di sini dan kita tidak berakhir mendapatkan tujuan hidup kita di sini. Berbagai kesulitan dan sengsara harus kita alami selama hidup di dunia ini. Kedua orang buta itu bergumul karena tidak dapat melihat sebagaimana kita yang mendapatkan penglihatan, bisa melihat alam sekitar, bisa melihat seluruh ciptaan, bisa melihat segala sesuatu yang terjadi. Tentu maaf bagi orang yang tidak dapat melihat, ada keinginan yang besar supaya dia bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Kedua orang buta ini bergumul karena mereka tidak dapat menyaksikan secara langsung, secara fisik. Memang keadaan ini menjadi pergumulan, tetapi saya mau katakan kebutaan secara fisik bukanlah sesuatu yang kurang di hadapan Tuhan, sekalipun Tuhan peduli kepada mereka. Yang lebih berat, bagaimana kalau kita sampai buta rohani, tidak dapat melihat kebaikan Tuhan, tidak dapat melihat penyelamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Karena itu, selagi Tuhan memberi kesempatan, kita harus mempergunakan dengan baik. Kita harus berjuang meskipun mengalami kesulitan dan kesengsaraan. Kita harus berjuang sekalipun penderitaan menghadap, karena kita mempunyai tujuan yang pasti. Karena kita tidak berakhir di sini, tapi kita akan terus melanjutkan kehidupan di sini untuk satu tujuan yang pasti di sana, yaitu surga kekal yang disediakan
oleh Tuhan. Surga kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, ingatlah Tuhan penuh dengan belas kasihan. Dia peduli dengan semua yang terjadi dalam hidup kita, dan Dia selalu mau menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sehubungan dengan hal ini, saya mau mengajak kita merenung sesaat. Pergumulan apa yang kita alami saat ini? Kesulitan apa yang kita hadapi saat ini? Mungkin ada yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan pasangan hidup. Ada yang bergumul masalah pendidikannya kepada anak-anak SMA yang sudah lulus. Bagaimana lanjutan yang akan dicapainya, memilih perguruan tinggi yang diinginkan, atau mungkin kepada para orang tua yang punya usaha atau bisnis yang berada di ujung kebangkrutan, yang terganggu karena tidak berjalannya usaha dan bisnis, atau apa saja yang membuatmu tertekan dan menanggung beban berat, atau kesulitan-kesulitan yang diakibatkan dampak COVID-19. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan apapun itu, firman Tuhan menyapa dan meneguhkan kita. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, nyatakan keinginanmu, nyatakan harapanmu hanya kepada Tuhan, dalam doa, dalam permohonan yang tiada henti-henti, yang tiada jemu-jemu. Terus suarakan apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan, apa yang kau mintakan hanya kepada Tuhan. Bermohon dengan penuh harap, bermohon dengan iman dan kepercayaan. Tuhan berbelas kasih kepada setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Satu firman yang selalu memberi kekuatan dan keyakinan kepada saya. Setiap kali ada keinginan, permohonan, ada harapan-harapan yang saya pintakan dalam hidup secara pribadi dan keluarga, terlebih-lebih dalam pelayanan. Dikatakan firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Artinya tidak ada satu orang pun yang datang kepada Tuhan datang dengan sia-sia. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Tuhan, dia tidak memperoleh jawaban apa-apa. Ketika kita datang, ketika kita berseru, kita menyampaikan permintaan, permohonan kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Ini yang perlu kita renungkan. Hal kedua, melalui nas renungan ini perlu kita renungkan adalah bahwa setiap orang yang percaya harus benar-benar mengimani setiap janji Tuhan, karena Tuhan bekerja seturut dengan janjinya. Sesungguhnya semua firman Tuhan adalah satu bentuk perjanjian. Makanya Alkitab kita disebut terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru.
Perjanjian itu adalah perjanjian kekal yang Dia nyatakan dan Tuhan akan laksanakan. Kalau kita selalu mempunyai keyakinan yang demikian, maka kita akan senantiasa mengimani janji Tuhan, mengimani firman Tuhan, mengimani apa yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, "Aku menyertai-Mu," itu adalah sebuah perjanjian. Kalau Tuhan berkata, "Yang Kuperbuat bagimu adalah rencana yang baik, yang penuh harapan," itu adalah perjanjian. Kalau Tuhan berkata, "Aku selalu menyertai engkau," yang selalu kita kenal dengan imannya, itu adalah perjanjian. Kalau Tuhan berkata, "Aku menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada di situ engkau berada," itu perjanjian. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau akan memperoleh kekekalan dengan percaya kepadaku, itu adalah perjanjian. Imani semuanya. Dan jika Ia berjanji, tidak ada yang tidak Dia tepati. Kita membaca dalam Bilangan 23 ayat 19. Saya bacakan bagi kita demikian. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jangan biarkan keraguan dan kebimbangan memenuhi hati dan pikiran saudara. Sebaliknya, milikilah iman dan harapan, seperti dua orang buta yang berada di tepi jalan Jeriko. Dua orang buta yang selalu berseru meminta pertolongan Tuhan, meminta belas kasih Tuhan. Atau seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, yang pada saat itu adalah satu penyakit wanita yang sulit untuk mendapatkan perawatan. Tetapi dia berkata, seperti yang dituliskan dalam Markus 5 ayat 12, "Asal ku jamah jubahmu, maka aku akan sembuh." Dia sangat yakin, tidak berbicara, tidak berjumpa, bertatap muka, tapi dia berkata, "Asal ku jamah jubahmu, maka aku akan sembuh." Satu keyakinan yang pasti, satu keyakinan yang berharap, satu keyakinan yang membuka diri supaya pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah seruanku ya Tuhan. Melalui tema minggu ini, kita dipanggil untuk terus berharap dan berseru kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan senantiasa menginginkan kita berseru, memanggil namanya, berharap akan belas kasih dan pertolongannya. Dalam seruan kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dialah satu-satunya pribadi yang kita andalkan, penolong yang setia. Tidak ada manusia yang kecewa ketika dia datang kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang kecewa ketika dia berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, Tuhan dekat. Tuhan selalu memperhatikan.
Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 145 ayat 18. Atau tepatnya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap menjalani kehidupan ini dengan satu pengharapan yang pasti, Tuhan akan menolong kita. Kita selalu berseru memanggil namanya. Kita berseru menyampaikan harapan dan keinginan kita. Eksaudi, Tuhan selalu mendengarkan seruan orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Kami dikuatkan, diteguhkan, hati kami dibuka untuk melihat betapa Tuhan senantiasa berbelas kasih kepada setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada setiap orang yang sungguh-sungguh berseru kepada. Hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau berseru, menyerukan harapan dan keinginan kami dalam kehidupan secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan anak-anak kami, dalam masa pertumbuhannya, dalam masa pendidikan, dalam masa perkuliahan, juga anak-anak kami yang bergumul dengan masalah pekerjaannya, mencari pekerjaan, dan juga ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang sudah tiba saatnya, yang bergumul dengan masalah pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong mereka. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami juga datang dan berseru menyampaikan harapan dan keinginan kami atas kesulitan-kesulitan yang kami hadapi saat ini akibat COVID-19 dan semua dampak yang ditimbulkannya. Ada banyak hal-hal yang membuat kami khawatir, hal-hal yang membuat kami cemas, tapi Tuhan meneguhkan kami supaya kami tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, karena Tuhan berbelas kasih dan mau menolong kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah pemerintah kami supaya mereka berani mengambil satu tindakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada orang-orang kecil, berani menyatakan kebenarannya Tuhan. Tolong juga kami untuk terlepas dari wabah COVID-19 ini, baik secara pribadi, keluarga, bangsa dan negara kami, dan juga seluruh masyarakat di belahan bumi ini, supaya kami boleh melakukan kegiatan dan aktivitas kami. Kami boleh melakukan dan melanjutkan kehidupan kami sebagaimana Tuhan menghendakinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dan juga seluruh jemaat-Mu, mulai dari balita, anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, semua Bapak Ibu dan orang tua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kami dan senantiasa menyertai dan melindungi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyambut firman Tuhan, marilah kita menaikkan pujian dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 758, dan kita menyerahkan persembahan.
mengucapkan syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang yang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon kepadanya. Syukur bagi Allah atas pengasihannya, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu marilah mencari wajah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
semua yang ikut pelayanan mempersiapkan acara minggu kita ini, sound leader, organis, dan tim multimedia. Kami sampaikan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.